guru mursyid kita. Baik, marilah pada pagi hari ini kita mengawali hari dengan bertabaruk, mengambil keberkahan dari guru mursyid kita dengan mendengarkan kalam-kalam beliau di dalam kitab Fadailus Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghazifullah Masul Qaddasallahu sirahu. Wa ammal ha'u fi hadha syahri al-hijratu wal hijratu hiya tarkul watani alladhi bainal kufari wal intiqalu ila daris salami. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hadratus Syekh menutup pembahasan bulan Zulqa'dah dengan pembahasan mengenai hijrah. Hijrah itu secara bahasa atau secara istilah maksudnya dijelaskan di sini adalah meninggalkan tanah kelahiran yang ada di antara kufar, di antara orang-orang kafir, dan berpindah ila daris salam, ke tempat yang aman, ke tempat di mana beribadah tidak diganggu oleh orang-orang kafir. Tentu ketika kita membaca pengertian seperti ini, yang dimaksud adalah konteks hijrahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hijrah secara fisik. Sedangkan yang dimaksud di dalam pembahasan hijrah di sini bukan hanya bermakna jismani, bukan makna hijrah hissiyah saja, bukan hijrah secara fisik saja. Wal maqsudu bil hijrati huna, yang dimaksud dengan hijrah di sini di dalam pembahasan kitab Fadailus Syukur, yang dimaksud dengan hijrah yang dibimbing oleh guru mursyid, yang dimaksud dengan hijrah di dalam konteks tasawuf, al hijratu ilallah adalah hijrah kepada Allah. Apa maknanya? Kalau kita hijrah secara fisik, kita berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Kita berpindah dari satu lingkungan kepada lingkungan yang lain. Artinya hijrah hissiyah, hijrah lahiriah, hijrah jismani. Nah, itu adalah sekedar perpindahan tempat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan hijrah dalam konteks tasawuf, sedangkan yang hijrah yang diajarkan oleh guru mursyid kepada kita adalah hijrah ma'nawiyah, hijrah ruhaniyah, hijrah qalbiyah. Seperti perkataan di dalam Al-Hikam, la tarhal minal kaun ilal kaun fatakunu kahimari roha. Janganlah engkau hanya berpindah, hanya berpergian, hanya melakukan safar, perpindahan badan, minal kaun ilal kaun, dari satu tempat, dari satu makhluk kepada makhluk yang lain. Ini hijrah hissiyah. Fatakunu kahimari roha. Kalau engkau hanya melakukan perpindahan dari satu makhluk ke makhluk yang lain, maksud makhluk itu ya segala sesuatu selain Allah. Fatakunu kahimari roha. Engkau seperti keledai ya penggiling gandum. Ya, itu hanya berputar di satu tempat kembali ke tempat itu lagi. Walaupun secara lahiriah hijrah fisik itu terlihat berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, tetapi kalau hanya fisiknya saja yang pindah, sesungguhnya ia tidak pergi kemana-mana. Dari satu makhluk kembali ke makhluk yang lain. Seperti keledai penggiling gandum,
dari satu tempat, ia akan kembali ke tempat itu. Atau untuk ilustrasi bagi kita yang lebih mudah seperti apa? Seperti komedi putar. Kalau kita naik komedi putar, ya, tempat kita berangkat dan tujuannya ya di situ-situ juga. Kita masuk ke sana, berjalan komedi putar itu kembali ke tempat semula. Itulah perumpamaan hijrah hissiyah. Ini hijrah hissiyah tidak diajarkan oleh guru mursyid kepada kita semua. Walaupun di dalam secara kontekstual bagi orang-orang yang memang tinggal di lingkungan yang tadi sebagaimana dulu Nabi beribadah, maka di dalam konteks hijrah hissiyah tadi dikatakan intiqal ila daris salam. Nah, itu apa sesuai dengan kondisi masing-masing. Bisa jadi ada orang yang untuk demi apa? Untuk memperbaiki keadaan dirinya supaya menjadi lebih baik, bisa jadi memang mesti pindah, tergantung dengan kondisi masing-masing. Tidak, tetapi hijrah ruhaniyah, hijrah qalbiyah, hijrah ma'nawiyah menuntut kita untuk benar-benar hijrah minal kaun ilal mukawin. Dari alam, dari makhluk kepada penciptanya. Inilah yang dimaksud hijrah di dalam bingkai tasawuf. Di dalam konteks tasawuf adalah al-hijratu ilallah, hijrah kita kepada Allah secara maknawiyah. Apa maksud secara maknawiyah? Marilah kita teruskan pembahasannya. Wala tahsulul hijratu illa biqadil masafati wala tuqta'ul masafatu illa bisafari. Hijrah itu tidak akan tercapai kecuali dengan menempuh perjalanan. Sedangkan perjalanan itu tidak bisa ditempuh kecuali dengan kita meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan wasafaru anwa'un. Safar, bentuk safar itu anwa'un, ada beberapa macam. Safarul badan bil aqdam wa safarul qulub bi dzikrillahi 'ala dawam. Safar itu ada dua macam. Yang pertama safar badan. Bil aqdam, safar bepergian secara jismani, secara badani adalah bil aqdam, dengan melangkahkan kaki. Nah, kalau ingin kita berpindah secara fisik, maka kita wajib melangkahkan kaki kita. Sedangkan safarul qulub, inilah yang dibimbing oleh guru mursyid, adalah bidzikrillahi ala dawam, dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Inilah hijrah kepada Allah. Yang dimaksud hijrah kita kepada Allah adalah al-hijrah minal ghaflah ilal yaqdhah atau ila dzikri. Hijrah yang tadinya lupa kemudian ingat kepada Allah. Ketika kita ingat, itulah sesungguhnya kita sedang melakukan safar qalbiyah, safar ruhani, safar qalbi, safar maknawi. Sebagaimana di dalam ayat haji, di dalam ayat haji itu kan di antara di surah Al-Baqarah itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketika Allah bicara al-hajj asyurum ma'lumat, di akhir ayat itu Allah menutup ayat tersebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mengambil bekallah kamu. Kenapa? Karena akan melakukan perjalanan. Perjalanan safar haji ya, itu kan konteks zaman dulu, itu kan belum ada kendaraan. Belum ada kendaraan canggih seperti sekarang. Tidak menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Hanya menggunakan dabah, hanya menggunakan hewan tunggangan saja. Nah, dari riwayat beberapa orang dulu ketika melaksanakan haji, kenapa turun ayat ini? Karena ada orang yang melakukan safarul hajj tanpa persediaan perbekalan yang cukup.
Bahkan mereka dengan sengaja pergi haji tanpa membawa bekal. Kenapa? Karena memang sengaja ingin meminta-minta kepada orang yang ditemui. Nah, ini oleh Allah dicela perbuatan seperti ini. Melakukan perjalanan tanpa persiapan. Nah, maka dikatakan man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang tahu, yang mengetahui, orang yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan ista'adda, maka pasti ia mempersiapkan diri. Seperti safarul badan, kita ingin melakukan suatu perjalanan, tentu kita mempersiapkan bekal sesuai dengan jauh dan dekatnya jarak tujuan yang kita tuju. Sebagaimana safarul badan membutuhkan bekal, maka begitu pula safarul qulub itu juga seperti itu. Apa bekal untuk melakukan safarul qulub? Inilah zikrullahi ala dawam. Senantiasa berzikir kepada Allah. Hal ini safarul qalbi, safarul qulub, safarul badan, dan safar maknawi. Dua bentuk perjalanan ini juga kita bisa lihat pada manqobah Syekh Abdul Qadir di bulan ini. Itulah ketika Syekh Abdul Qadir berkata fi halatil bu'di ruhi, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya naibati wa hadhihi naubatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kai tahdi biha syafati. Nah, menggambarkan dua perjalanan, safarul qulub dan safarul badan. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Kalau jauh dari kekasih, kuutus roh pengganti diri. Nah, inilah gambaran dari safarul qulub. Safarul qulub. Idza dzakaral qalbu tara ila madhkurih. Ketika hati itu ingat, maka hati pada saat itu sedang melakukan perjalanan, sedang datang ila madhkurih kepada yang diingat. Itulah mana fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Meskipun istilah bahasa kita jauh di mata, dekat di hati. Meskipun terhalang secara fisik, tetapi secara rohani tidak ada yang bisa menghalangi kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dengan guru mursyid kita. Inilah safarul qalbi. Bidzikrillah yang ada dawam, dengan ingat kepada Allah, membersamakan kita dengan Allah. Ingat kepada Nabi, membersamakan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ingat kepada guru, membersamakan kita dengan guru. Di dalam istilah lain dikatakan dengan robitoh, dikatakan dengan suhbah. Inilah safarul qalbi. Nah, sedangkan safarul jasad wahadihi naubatul ashbahi qad hadarat. Famdud yaminaka kaitah tabiha syafatiyah. Kalau itu di dalam terjemahan bait itu, syair itu ada yang tidak disebut, ada yang dihilangkan. Wahadhihi naubatul ashbah. Sekarang aku hadir secara fisik. Nah, kalau jauh secara fisik, maka yang datang adalah ruhani. Sekarang aku datang secara fisik. Famdu diyaminaka, maka ulurkanlah tanganmu kini kasih. Inilah safarul qalbi dan safarul badan. Inilah kita belajar berzikir, itu adalah kita sesungguhnya sedang belajar hijrah, sedang dihijrahkan oleh guru mursyid. Hijrah baik secara hissi, secara badan. Apa hijrah secara badan? Inilah kita hijrah dari satu tempat manakib ke tempat manakib yang lain. Kita hijrah dari rumah kita setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu dari rumah kita ke Sirna Rasa. Inilah hijrah secara badan. Sebelum kita ketemu guru, barangkali kita jarang melakukan perjalanan badan keluar kota, ya, yang dari Jakarta ke Ciamis. Kalau kita tidak berguru, barangkali
tidak 1 bulan sekali barangkali. Yang kampungnya di Ciamis saja bisa jadi setahun sekali. Tetapi setelah kita berguru kepada guru mursyid, setiap bulan kita diperjalankan safarul badan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah safar maknawi, hijrah secara maknawi ya. Yaitu yang pertama tadi, yang paling utama hijrah minal ghaflah ila liyaqdhah. Tadinya kita lupa kepada Allah, setelah kita berguru, setelah kita ditalkin, kita menjadi ingat kepada Allah. Kemudian hijrah minal maksiyah ila ta'ah, dari melakukan maksiat senantiasa melakukan ketaatan. Maka dibimbingkan kita amaliyah oleh guru mursyid. Belajar thariqah bukan hanya belajar zikir, ada sholat sunnahnya, kemudian ada amalan-amalan yang lain. Inilah untuk membiasakan kita berhijrah dari maksiat ila ta'ah, atau kalaupun tidak maksiat, minal batalah ila ta'ah. Minal batalah itu dari tidak melakukan ketaatan. Maksiat tidak, tapi tidak melakukan ketaatan disebut batalah, nganggur, pengangguran. Ila ta'ah, kepada melakukan ketaatan, memanfaatkan setiap waktu untuk taat kepada Allah. Kemudian juga termasuk hijrah yang diajarkan oleh guru mursyid kita melalui bimbingannya, al-hijrah minal jahli ilal ilmi. Nah, hijrah dari kejahilan kepada ilmu. Inilah di dalam manakib ada khidmat ilmiah. Inilah di antara berkah kita berguru kepada guru mursyid kita. Tadi kita dibimbingkan untuk senantiasa hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih kepada para wakil talkin, kepada Bunda Haya, kepada para petugas manakib. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi